Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ada sebuah hadis yang berbunyi "Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi", yang artinya carilah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Ada juga firman Allah yang berbunyi "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat", yang artinya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Ada juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a", yang artinya barang siapa keluar rumah dengan tujuan menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ia kembali. Hadis riwayat Tirmizi. Setelah mengetahui keistimewaan orang yang sedang belajar dan mencari ilmu, langsung saja kita mengetahui apa itu belajar. Pengertian belajar dapat diartikan sebagai aktivitas mental atau psikis yang terjadi karena adanya interaksi aktif antara individu dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan-perubahan yang bersifat relatif tetap dalam aspek-aspek kognitif, psikomotor, dan efektif. Menurut Salafin, pengertian belajar merupakan proses perolehan kemampuan yang berasal dari pengalaman. Sedangkan menurut Gegne, pengertian belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling terkait, sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Pengertian pembelajaran adalah upaya yang dilakukan untuk membantu seseorang atau sekelompok orang sedemikian rupa dengan maksud supaya di samping terciptanya proses belajar, sekaligus proses belajar menjadi lebih efisien dan efektif. Adapun pengertian pembelajaran menurut para ahli, menurut Gagne, Briggs, dan Wagner, pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Sedangkan menurut Duffy dan Royler, pengertian pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Selanjutnya, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah suatu alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Ada banyak tujuan dari penggunaan alat bantu ini. Beberapa di antaranya adalah untuk membangkitkan pikiran, perhatian, perasaan, serta meningkatkan kemampuan belajar para murid. Selanjutnya, macam-macam media pembelajaran. Media pembelajaran pertama yaitu media visual. Visual lebih menekankan penggunaan tampilan-tampilan yang dapat menarik perhatian mata. Contohnya diagram, grafik, bagan, komik, dan poster. Yang kedua, media audial. Audial lebih menekankan pada penggunaan pendengaran. Contohnya laboratorium bahasa, radio, tape recorder, dan jenis berbagai audio lainnya. Yang ketiga, projected still media. Contohnya head projector, infocus, pemakaian slide. Kemudian yang keempat, projected motion media.
yaitu menyampaikan berbagai informasi melalui gambar yang bisa bergerak, contohnya televisi, film, video, animasi, dan komputer. Selanjutnya, tujuan menggunakan media pembelajaran. Tujuan pertama, untuk menjaga tujuan dari proses belajar serta fokus setiap murid. Tujuan kedua, untuk menjaga dan meningkatkan efisiensi dan keefektifan proses pembelajaran. Tujuan ketiga, dengan menggunakan media pembelajaran dapat mempermudah proses pembelajaran dan juga membuat murid tidak mudah bosan atau jenuh. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu proses yang sistematis dan teratur yang dilakukan oleh pendidik dalam penyampaian materi kepada muridnya. Dengan adanya metode pembelajaran ini, maka diharapkan proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah metode pembelajaran yang penyampaian informasi pembelajaran kepada murid dilakukan dengan cara lisan. Metode pembelajaran ini sangat cocok diterapkan di tempat dengan jumlah pendengar yang cukup banyak. Metode selanjutnya adalah metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang. Dalam praktiknya, metode diskusi ini lebih mengutamakan interaksi antar individu, serta untuk merangsang daya pikir pada setiap peserta diskusi. Selanjutnya, metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah metode yang dalam menyampaikan suatu informasi dilakukan melalui interaksi antara guru dan murid. Metode ini adalah suatu cara untuk menyampaikan pelajaran sekolah dengan cara seorang guru memberikan pertanyaan kepada muridnya. Dalam metode tanya-jawab ini berisi interaksi antara guru dan muridnya. Kedua belah pihak harus sama-sama aktif dalam proses jalannya pembelajaran. Nah, dari pembahasan tadi, kalian akan paham dan lebih paham lagi apa itu belajar, apa itu pembelajaran, apa itu media dan metode pembelajaran, macam-macam metode dan media pembelajaran. Nah, jadi jika kamu seorang pelajar, media apa yang akan kamu pakai untuk proses belajarmu? Dan jika kamu seorang pengajar, media atau metode apa yang akan kamu pakai untuk proses mengajarmu? Semoga pembahasan ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Cukup sekian pembahasan ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.